Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatoni dari kelas 6 AUR. Di sini saya akan mengenal permainan tradisional dari Sulawesi Tengah, yaitu permainan nobangan dan permainan tilako. Nah, yang pertama adalah permainan nobangan. Nah, nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu no dan banga. No adalah kata awalan yang menunjukkan kata kerja, dan banga yang secara harafiah berarti tempurung kelapa. Dalam permainan nobangan berarti suatu kejadian pada saat gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu para pemain akan berteriak mau banga. Jadi kata mau banga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Nah, di sini permainan nobangan ini dapat dikategorikan sebagai permainan anak-anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak laki-laki usia 7-14 tahun. Jadi jumlah pemainnya itu 2-6 orang. Permainan yang disebut sebagai nobangan ini tidak membutuhkan tempat lapangan yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Jadi dapat di tepi pantai, di tanah lapang, atau di pekarangan rumah. Di dalam arena permainan tersebut akan dibuat sebuah lingkaran yang berdiameter sekitar 10 cm. Sedangkan jarak antara garis batas lemparan pemain dengan lingkaran sekitar 6-10 meter. Nah, ini peralatan permainannya ya. Peralatan yang digunakan adalah beberapa buah kemiri. Kemiri tersebut nantinya ada yang digunakan sebagai pelontar pataba dan ada yang dijadikan sebagai taruhan pota. Kemiri yang akan digunakan sebagai taruhan pota jumlahnya sekitar 4-5 biji untuk setiap pemain. Sedangkan kemiri yang akan dijadikan pataba bentuknya lebih besar yang dihiasi dengan 1 atau 2 helai bulu ekor ayam jantan yang panjang dan beberapa helai bulu lainnya yang lebih kecil dan pendek. Cara membuat pataba ini, mula-mula kemiri yang telah dipilih dilubangi pada bagian atasnya kira-kira sebesar ujung tangkai bulu ekor ayam jantan dengan menggunakan pisau atau bor. Selanjutnya, seluruh isi kemiri dikeluarkan sehingga terdapat rongga pada buah kemiri itu. Setelah itu dimasukkan ujung tangkai bulu ekor ayam jantan. Lalu diteteskan timah putih cair. Apabila timah putih telah kering, di sekitar bulu ayam jantan yang panjang itu dipasang lagi bulu yang diambil pada bagian leher atau bagian punggung ayam dan dibalut dengan tarujanes. Nah, ini aturan permainannya ya. Aturan permainan nobangan ada sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melontar, pemain tidak boleh melewati garis batas. Yang kedua, pemain yang patabannya mengenai kemiri taruhan pota hingga keluar dari lingkaran dapat mengambil pota tersebut dan mengulangi melontar. Yang ketiga adalah apabila lontaran tidak berhasil mengenai pota, maka posisinya akan digantikan oleh pemain lain. Dan yang keempat, pemain yang dapat mengumpulkan pota paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Nah, ini jalannya permainan. Di sini ada 3 tahap yang harus dilalui atau dilakukan dalam permainan ini. Pertama, tahap pengundian sebelum permainan dimulai dengan cara melontarkan pataba ke arah lingkaran. Pemain yang dapat memasukkan patabanya ke dalam lingkaran akan memulai permainan, namun apabila tidak ada seorang pun yang dapat memasukkan patabanya ke dalam lingkaran, maka pataba yang paling dekat dengan lingkaran akan memulai permainan. Apabila ada beberapa pataba yang jaraknya sama, maka pelontarnya diharuskan untuk melontar kembali. Nah, tahap yang kedua adalah
pemain yang mendapat kesempatan memulai permainan akan mengumpulkan kemiri taruhan dari setiap pemain untuk ditaruh di dalam lingkaran. Tahap ketiga adalah yaitu setelah kemiri taruhan berada di dalam lingkaran, pemain akan mulai melontarkan patabannya. Apabila patah tepat mengenai taruhan pota, maka buah kemiri taruhan tersebut menjadi milik si pelontar dan selanjutnya akan melontarkan kembali patabannya. Begitu seterusnya hingga pota dalam lingkaran habis. Namun apabila tidak ada satu kemiri taruhan pun yang dapat dikenai, maka pelontar harus digantikan oleh pemain yang lain. Pemain yang dapat mengumpulkan buah kemiri taruhan paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Lanjut, yang kedua adalah permainan tilako. Permainan tilako yaitu sebuah permainan berjalan menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan pelepah sagu atau tempurung kelapa. Tilako di samping nama sebuah permainan juga sekaligus nama alat yang digunakan untuk permainan tersebut. Tilako itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu ti dan lako. Ti adalah kata awalan yang menunjukkan kata kerja, dan lako secara harafiah berarti langkah atau jalan. Dalam permainan ini, tilako adalah alat yang dipakai untuk melangkah atau berjalan. Permainan ini di rai disebut kalempa yang juga merupakan gabungan dari dua kata yaitu ka dan lempa. Ka adalah kata awalan yang menunjukkan kata kerja dan lempa berarti langkah. Yang ini adalah permainan tilako dapat dikategorikan sebagai permainan anak-anak. Pada umumnya permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki yang berusia 7 sampai 13 tahun. Jumlah pemainnya 2 sampai 6 orang. Tempat dan peralatan permainan. Nah, permainan tilako ini tidak membutuhkan tempat lapang yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Jadi dapat di tepi pantai, di tanah lapang, atau di jalan. Luas arena permainan tilako ini hanya sepanjang 7 sampai 15 meter dan lebar sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, peralatan yang digunakan adalah 2 batang bambu bata volopatu yang relatif lurus dan sudah tua dengan panjang masing-masing antara 1,5 sampai 3 meter. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Mula-mula bambu dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya masih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Setelah itu dipotong lagi bambu yang lain menjadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing sekitar 20 sampai 30 cm untuk dijadikan pijakan kaki. Selanjutnya, salah satu ruas bambu yang berukuran panjang dilubangi untuk memasukkan bambu yang berukuran pendek. Setelah bambu untuk pijakan kaki terpasang, maka bambu tersebut siap untuk digunakan. Aturan permainan. Aturan permainan tilako dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlombaan lari dan pertandingan untuk saling menjatuhkan dengan cara saling memukulkan kaki-kaki bambu. Perlombaan adu kecepatan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 7 sampai 11 tahun dengan jumlah 2 sampai 5 orang. Sedangkan permainan untuk saling menjatuhkan lawan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 11 sampai 13 tahun dengan menggunakan sistem kompetisi. Jalannya permainan. Apabila permainan hanya berupa adu kecepatan lomba lari, maka diawali dengan berdirinya 3 sampai 4 pemain di garis start sambil menaiki bambu masing-masing. Bagi anak-anak yang kurang tinggi atau baru belajar bermain tilako, mereka dapat menaikinya dari tempat yang agak tinggi atau menggunakan tangga atau baru berjalan ke arah garis start. Apabila telah siap, orang lain yang tidak ikut bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, para pemain akan berlari menuju garis finish. Pemain yang lebih dahulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenangnya.
Sedangkan apabila permainan bertujuan untuk mengadu bambu masing-masing pemain, maka diawali dengan pemilihan 2 orang pemain yang dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Setelah itu, mereka akan berdiri berhadapan. Apabila telah siap, peserta lain yang belum mendapat giliran bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, kedua pemain akan mulai mengadukan bambu-bambu yang mereka naiki. Pemain yang dapat menjatuhkan lawan dari bambu yang dinaikinya dinyatakan sebagai pemenangnya.